sebenarnya loh bang, nggak ada yang menuntut kita itu untuk kembali seperti dulu. Itu sambil kerjaan kita tuh kan nggak mungkin hanya area kita aja kan, pasti kan berkaitan sama area yang lain. Ya gitu sih. Kalau sekarang ya itu lebih di setiap momen gitu kan kayak. Nah kalau misalnya yang lain-lainnya misalnya kayak Shalom. Mana sih? Kok sih? Oh barengan lah. Iya bareng. Oh alah tapi kamu diisi. Oke, Sobat Yabes, welcome back to the Yaps Podcast. Welcome back. Yeay, di part kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi seputar life balance-nya dari C. Elisheba ya. Mungkin boleh diulangi lagi tuh pertanyaannya. Pertanyaannya diulangi lagi ya. Biasa kan masa-masa transisi ini dari kira-kira hampir setahun ini ya C, pasti ada ups and down dan tentu saja di mental breakdown-nya Cece pasti pernah kan yang menghadapi dan merasakan gimana tuh rasanya mumetnya pikiran mengatur semuanya, terus langsung nangis. Kadang-kadang biasa kalau di Instagram tuh ada ibu-ibu yang kayak di dalam toilet sambil nangis gitu sambil makan es krim. Gak tau apakah Cece juga begitu. Cece sambil makan rujak cingur. karena tema hidup kita rujak cingur. Hidup aku maksudnya. Begitu. Dan itu kan pasti di lowest momennya Cece itu kan pasti tangan Tuhan itu malah lebih kelihatan nyata banget menolongnya. Tolong Cece sharingkan juga pengalaman Cece bagaimana ups and down itu. Baru terjadi sih itu ya sebenarnya bulan Januari kemarin. Di bulan Januari itu waktu itu aku lagi tugas ke Jakarta karena di gereja kita kan Alpha Omega Church ada di 3 kota sekarang ya, Surabaya, kita ada 2 lokasi di Surabaya, ada 1 di Jakarta sama di Palangkaraya. Nah aku sedang mencoba juga kan untuk maksudnya kalau travel tuh gimana sih sambil bawa anakku, karena ya itu kan nggak mungkin juga ya tadi kan yang kita bahas kayak hanya karena alasan anak terus yang lain jadi nggak bisa gitu loh, kayak buat aku kayak terus kayak gereja jemaat atau pelayanan jadi terbengkalai kan juga nggak bisa, toh juga banyak orang yang juga melakukannya. So aku berusaha lah mencoba untuk kayak ke Jakarta ini aku coba dulu sebulan sekali kayak gitu-gitu. Nah waktu itu bulan Januari berangkatlah aku gitu. Nah waktu itu karena aku bawa anakku, kita nggak bisa terlalu singkat kan gitu. Jadi aku berangkatnya tuh dari hari Rabu sampai pulangnya hari Senin gitu. Jadi biar ada waktu juga. Dan terus kan penyesuaian nih ya kayak kalau sejak ada anakku kan aku bisa ketemu orang tuh paling sehari kayak 1-2 meeting tuh udah banyak. Sebelumnya kan kita bisa sehari tuh ketemu 3 atau 4 gitu masih bisa ya, atau kayak jam segini mana kayak hangout sampai malam juga nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan nggak bisa ya gitu. Kadang kan jam segini tuh di window time-nya anakku lagi apa gitu. Apalagi kan kalau pas di luar kota. Nah akhirnya waktu itu kan cukup nih lumayan lama nih dan dalam pemikiranku oke lah bisa nih janjian sama siapa di hari apa supaya kayak ketemu jemaat lah atau kayak masih rekan pelayanan gitu. Nah waktu itu udah nih berangkat terus udah ada appointment kan. Nah hari Kamis itu aku janjian ketemu sama orang gini terus everything was fine. Terus waktu itu karena selesai ketemuan malamnya itu makan di mall, terus udah jamnya anakku makan, ya udahlah kita sekalian makan di situ. Nah terus ternyata hari Jumat pagi anakku tuh muntah gitu. Terus loh kok dia muntah ya gitu, dan muntahnya nggak sekali, muntahnya berkali-kali. Nah terus aku udah lumayan panik kan, aduh kayak gimana ya gitu. Dan sekali lagi ini yang tidak bakat jadi ibu ini ya kan, kalau berangkat itu kan bukan yang aku nggak bawa obat segala macam yang lengkap tuh, aku enggak gitu loh. Aku ngeliat ibu-ibu lain yang aduh sungguh panutan dan teladan ya, aduh semua obat tuh dibawa, aku tuh enggak gitu loh. Terus waktu itu anakku muntah, dan terus muntahnya tuh selama 1 jam dia itu muntah beberapa kali. Dalam sejam muntah beberapa kali? Iya, dan tapi keluar terus gitu loh. Waduh, akan udah kayak mikir kan ini aduh kayak gimana ya, maksudnya loh kok dia gini gitu. Sampai terus dia tuh lemes gitu loh. Tapi masih nggak enak lagi, muntah lagi, masih nggak enak lagi, muntah lagi kayak gitu terus. Gitu, waduh kok dia gini ya gitu. Jadi ini udah hari Jumat kan? Gitu, hari Jumatnya dia gitu. Sambil muntah
sambil juga dia diare. Aduh, ya double udah bingung. Dan terus waktu itu dikasih makan nggak bisa. Ya nggak enak makan kan. Iya. Terus kita udah mikir, oke, dibikin apa ya? Bikinin bubur misalnya gitu. Itu pun cuman bisa kayak sedikit. Aku berusaha ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya 1-2 sendok ada sesuatu yang masuk ke dia gitu. Tapi terus pokoknya seharian itu dia muntah sama itu diare muntah diare gitu terus. Duh, aku sampai kasihan. Sampai ada tuh kayak apa momennya tuh dia tuh cuman kayak gini. Gitu. Kayak diem aja, cuman kayak kedip-kedip gitu. Aduh, padahal dia biasanya aktif, dia biasanya mainan. Aduh, kayak ngeliat gitu tuh mateng kayak gimana ya gitu. Terus ya udahlah, berarti ada appointment yang harus di-cancel kan gitu. Jadi seharian ya udahlah kita cuman di rumah, terus cuman ngeliatin dia gitu. Terus aku udah konsultasi sama dokternya lah, untungnya lewat WhatsApp bisa kan. Terus dia juga kasih instruksi, oke. Terus aku kabarin ke suamiku kan. Terus ini Johnsonnya sakit gini terus ya kayak yaudah aku nyusul. Padahal sebelumnya dia kayak nggak usah kamu aja sendiri. Wah begitu anaknya sakit dia nyusul ya udah. Terus tapi dia baru bisa datang hari Sabtu. Nah hari Sabtu anakku membaik nih. Gitu. Jadi dia udah better, dia udah baikan, udah bisa ketawa-ketawa, dia main gitu, terus makan udah lebih mau gitu-gitu udah lebih oke. Ya udahlah dia udah membaik. Nah hari Minggu kan waktunya tugas kan gitu. Berarti kan kayak mesti the whole service kayak kan in charge kan aku gitu. Ya khotbah ya apa harus oversee yang lain juga gitu. Terus di hari itu setelah ibadah kita kayak ada gathering yang departemen aku gitu loh. Jadi ya aku harus in charge lah gitu. Nah, ini karena beberapa hari ini anak udah kayak gini kondisinya, harus barengin dia. Ya otomatis kan kita tuh mau mikir materi itu kan nggak mungkin bisa ajem kan gitu loh. Nggak mungkin bisa fokus. Nah, akhirnya hari Sabtu itu dia membaik, tapi terus tiba-tiba Sabtu malam dia nggak mau makan lagi. Gitu aku udah kayak seminggu gitu rasanya kayak roller coaster terus gitu loh, kayak naik turun gitu terus. Terus sampai kan aduh dia nggak mau makan ya udahlah kayak sambil diliatin dicoba pokoknya susunya itu masuk terus gitu loh ada gitu kan. Oke, sampai terus akhirnya aku udah mikir oke lah hari Minggu itu berarti pagi sebelum aku berangkat ke gereja jam sekian nanti aku iniin dulu settle dia punya apa dulu kayak ngurusin kayak gitu-gitu. Hari Minggu paginya diare lagi dia. Aduh, aku udah kayak Minggu pagi itu aku udah nggak sanggup sih. Dan ini tuh maksudnya udah numpuk kan karena dari berminggu bukan hanya ini ya, ini tuh hanya trigger yang anakku sakitnya trigger dari beberapa minggu sebelumnya tuh kayak ada banyak sekali hal yang jujur aja sangat menguras mental sih. Itu udah kayak was happening udah beberapa waktu lah gitu. Waduh, aku Minggu pagi itu udah nggak sanggup sih aku. Udah kayak gimana ya gitu. Udah kayak udahlah nggak tahu Tuhan nih mau apa gitu. Dan aku tuh kayak di momen itu aku tuh cuman kayak Tuhan aku nih harus melayani loh. Terus aku nih melayani dari apa? Aku tuh kan harus kasih sesuatu ke orang ya. Tapi aku udah nggak punya lagi. Kayak sudah diperes habis-habisan gitu loh. Dan maksudnya again anakku sakit ini cuman trigger untuk di belakang-belakangnya tuh wah ada banyak sekali yang sudah berminggu-minggu tuh udah numpuk lah gitu. Aku udah kayak gila sih aku udah nggak sanggup sih. Kayak terus maksudnya tuh dalam hati kan gini ya, kita nih mau melayani orang tapi orang tuh dapat apa? Sedangkan kita sudah habis nah, banget. Buat gitu aku tuh kayak it is not fair kalau orang tuh datang mereka harus dilayani tapi mereka tuh nggak dapet yang terbaik gitu loh. Kayak setuju. Gimana sih rasanya gitu? Tapi aku udah kayak ini apa lagi Tuhan? It is Sunday morning please lah. Gue harus berangkat sekarang. Kayak gitu kan. Terus ini harus apa lagi gitu loh. Akhirnya ya aku coba WA ke dokternya, dok anak saya sekarang gini terus kayak sampai kan di momen gitu-gitu tuh ngerti gak sih kayak ya nggak tahu ya mungkin yang sudah mengalami paham muntah itu harus dilihat teksturnya tuh seperti apa, apakah dia cair kah, apakah dia begini kah, apa warnanya dia nah gitu soalnya segala tekstur dan segala macam menentukan kayak dia ini kira-kira sakitnya apa kayak gitu loh gitu. Nah jadi terus diare pun itu dia seperti apa, warnanya apa, terus teksturnya kayak gimana harus gitu-gitu. Jadi aku nanya ke dokter, dok anak saya kondisinya seperti ini harus apa? Dia sarankan obat. Oke, ya udah berarti kayak pagi-pagi itu aku keliling dulu ya kan, pokoknya cari obatnya dia, ambilin ininya, beliin itunya, pokoknya supaya waktu dia ditinggal, aku udah nggak mungkin bawa dia kan ke gereja. Waktu dia ditinggal tuh dia settle gitu loh, gitu. Terus udah
Waktu itu udah aku nggak sanggup, aku terus WhatsApp lah ke beberapa orang terdekat. Aku ceritakan kayak, guys, aku kalau misalnya kalian pas lagi sempet, karena kan aku di Jakarta, mereka kan juga sibuk kan pasti kan yang lagi di Surabaya kan. Kalau misalnya kalian lagi sempet, tolonglah maksudnya doain ya, gitu. Aku sih udah jujur aja nggak kuat sih, gitu. Aku udah nggak tahu nih aku harus jalan kayak apa, tapi ya I have to go, gitu. Cuman ya tolong doain. Terus aku bilang kayak, ya sedih tapi masih aku tahu bahwa aku melayani, ya udah berarti sekarang ini out of my brokenness, terserah dah gitu, Tuhan mau ngapain dah nggak tahu lah, terserah gitu. Ya udah, terus kayak aku berangkat tuh aku udah tahu kayak the spirit is very heavy lah, maksudnya buat aku ya it's really heavy gitu. Ya udah ya dijalani aja gitu ya, mau apa ya kita ya tetap jalan aja, kita tetap maju aja gitu. Dan ya kayak ya aku tahu bahwa maksudnya waktu itu misalnya kayak di momen aku harus ngelit berdoa, ngelit worship dan segala macam, aku tahu kayak rasanya lebih dari semua orang-orang ini gue yang putus ya Tuhan gitu. Jadi ya sudah lah ya gitu, kayak ya udah pokoknya aku lakukan yang terbaik lah yang bisa gitu. Dan terus bayangin ya, waktu itu kan setelah ibadah kita mau gathering ya ini ya, aku yang harus kayak share sesuatu gitu kan. Tapi aku udah berasa kayak, maksudnya aku udah sempat gathering di Surabaya juga, apakah materi yang sama? Tapi di waktu itu aku ngerasa enggak nih, materinya tuh beda karena kebutuhannya beda, nggak bisa pakai yang ini. Jadi kayak as the service starts tuh kayak masih nggak ready, jadi nggak tahu gitu mau apa yang mau di-sharingkan. Luar biasa ya. Pernah juga seorang pendeta mengalami itu ya. Dan aku tidak suka itu, kayak I hate that. Aku benci, maksudnya kayak aku tidak suka kok diriku tuh kayak gitu loh. Maksudnya kan tolonglah, maksudnya siapin lah yang baik gitu loh, kayak gimana sih. Dan aku sangat tidak suka aku berada di stage yang seperti itu. Ya udah, akhirnya pokoknya ya sudah kayak kita selesaikan, dan maksudnya service itu was it good, it was really good gitu menurutku. Kayak ya Tuhan sih bekerja ya gitu. Tuhan sih ya dia melakukan apapun yang dia mau ya, karena dia Tuhan dan he will impart and whatever things lah gitu. Cuman kan kita ini sudah mental breakdance kita kan ya gitu ya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, tetap lanjut segala macam. Terus gathering itu kan aku merasa gila ini akunya nggak siap sih ya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Kayak awalnya itu di pendahuluan aku udah tahu kan, aku pengen minta semua teman-teman itu untuk kayak share lah kalau dari mereka tuh sudut pandangnya seperti apa. Nah nanti cobalah kita melengkapi. Ternyata kayak momen sharingnya itu sangat berbelok sekali. Jadi awalnya tuh aku cuman pengen mereka tuh untuk kayak oke, apa sih yang kamu evaluate, apa hal yang baik, apa hal yang perlu kita perbaiki dan segala macam. Tapi ternyata teman-teman ini tuh pada sharing selama ini tuh mereka itu dapat apa, selama ini gimana sih mereka itu melayani. Dan terus kayak directionnya tuh jadi cerita tentang kayak oh gimana sih teman-teman ini tuh overcome kayak kesulitan waktu mereka itu melayani gitu kayak gitu banget. Jadi maksudnya tuh semua tuh saling kayak the vibe tuh it was very positive. Kayak mereka tuh saling kayak iya sih gue pernah ya waktu itu kayak ada di titik yang seperti ini, aku tuh waktu itu ngalamin gini, tapi waktu tuh sampai pemikiran aku tuh udah yang negatif, udah jelek, udah kayak gini. Tapi terus Tuhan itu nyatakan ke aku bahwa ini tuh gini kayak gitu. Dan bisa bayangin kayak the whole room itu tuh cerita kayak gitu. Jadi aku kayak gila sih, ini kayak so much better than I expected. Kayak gue gak ngeplan seperti ini sih Tuhan ya. Oke, baik ya sudah gitu. Jadi kayak akhirnya maksudnya kita nggak membahas ke hal yang teknis yang waktu itu kayak I thought maksudnya kebutuhannya di situ, tapi kayak lebih ke maksudnya ada banyak hal yang mungkin secara pola berpikir, secara spirit ya, secara spiritual tuh akhirnya tuh saling encourage gitu loh dari situ gitu. Terus setelah itu kayak kita doa sama-sama, waktu itu kayak powerful banget sih gitu. Teman-teman tuh bisa kayak benar-benar kayak released gitu, dan mereka sendiri merasa kayak what a great meeting this was gitu. Dan itu malah saling mengimpartasi satu dengan yang lain ya. Bukan cuma Cece doang yang membagikan, tapi Cece pun mendapatkan dan absolutely. Dan maksud itu kan gini ya, buat kita maksudnya kalau dalam posisi leader ya, kayak ngelihat orang-orang maksudnya rekanan gitu ya, orang-orang yang dipimpin tuh mereka tuh berada dalam stage yang baik, itu kayak itu lega gitu loh kita. Gitu. Jadi ya itulah ya, akhirnya aku kayak ya udahlah gitu, walaupun ya ini semua mungkin kayak nggak ideal prosesnya juga kayak gitu babak belur, tapi ya
ya akhirnya turns out jauh lebih baik dari yang aku pikirin gitu. Cuman dalam hati tetap Tuhan kalau bisa nggak sering-sering yang begini ya. Karena berat juga nih buat kita kan gitu ya, sekali-sekali boleh nggak apa-apa. Tapi kita apakah Cece terbersit tuh saat itu, aduh lebih baik mundur dulu pelayanan, izin, kan pasti orang-orang akan memahami lah, oh anaknya Cik Elisheba lagi sakit, jadi izin pelayanan dulu deh. Apa Cece terbersit untuk waktu mundur? itu gini, kayak mungkin karena lagi Nata ya, maksudnya kan Natanya kan nggak cuma weekend itu, karena pulang weekend itu terus hari Senin nyampe, hari Selasa, Rabu, Kamis kita di Surabaya nge-host acara seminar kayak church seminar gitulah. Waktu itu buat pendeta-pendeta dan aku in charge di situ. Aku sempat mikir, waduh apa izin aja ya buat yang seminar ini gitu. Aku kayak mungkin kayak nggak ikut gitu ya, kayak mungkin aku izin dulu buat yang ini. Cuman di otak aku nggak make sense, nggak bisa. Dan di weekend itu ya kan, tambahan tadi kan, di weekend itu harusnya aku persiapan materi buat yang seminar ini, yang mana itu sudah terlambat sebenarnya aku juga. Tapi di weekend itu aku juga nggak bisa selesai gitu, dan aku tidak suka itu kan, mesti ini aduh kayak banyak stresnya lah. Makanya itu kan kehidupan kita rujak cingur ya. Ini kayak sambelnya 50 kayaknya ini itu keringetan gitu. Nah jadi waktu itu aku mikir kan, apa nih ya mesti dioper ya, tapi kayak nggak bisa. Soalnya buat aku kayak unfair, mau dioper ke siapa coba? Waktu itu juga semua udah ada porsinya masing-masing. Terus mau dioper ke siapa? Terus dengan segitu mepetnya. Terus siapa yang enggak lah, udah nggak bisa lah, kayak enggak lah, kita jalani sajalah kehidupan ini. Tetap maju ya. Nah iyalah, akhirnya ya udah harus tetap jalan aja lah gitu. Dan karena mungkin juga kayak aku juga bukan tipe orang yang kayak sangat jago untuk working ahead atau kayak untuk bisa kayak ngatur dengan segala. Jadi ya banyak hal tuh ya sudah dijalani sajalah gitu. Nanti kan sambil jalan kita sambil belajar ya. Karena kalau enggak cuman dipikir terus kita nggak jalan-jalan juga mau apa. Betul. Jadi ya gitulah Sobat Yabes. Oke, tips nih dari Cece untuk life balance buat teman-teman Sobat Yabes. Walaupun ya kita semua juga masih belajar soal life balance gitu ya. Masih jatuh. Coba mungkin ada tips dari Ce Elisheba gitu buat Sobat Yabes. Tipsnya ya, yang pertama sih ya pastinya itu semua akan membuat kita makin bergantung sama Tuhan sih. Betul. Kayak setuju. Soalnya serius, kalau tanpa Tuhan tidak mungkin bisa kita. Mau balancing apapun ya, kalau nggak ada Tuhan sih nggak mungkin bisa lah. Jadi ya itu tadi, mungkin yang pertama Tuhan itu bukan hanya sekedar jadi prioritas yang nomor satu, tapi He's the center. Supaya akhirnya dan kalau dia adalah pusat dan dia adalah dasar, maka segala area itu akan kena kan gitu, dan dia akan pasti berdampak ke segala area. Terus yang kedua sih dicoba aja lah gitu. Jadi walaupun kita nggak yakin, kita nggak tahu, kita belum tahu kayak I'm not sure what it's gonna look like, atau nggak tahu bagaimana, dilakukan aja, dicoba aja. Kadang-kadang challenge yourself, karena seringkali kan gitu kan, kalau nggak nyoba belum tahu, kalau nggak nyoba nggak akan bisa. Dan seringkali karena sudah dicoba akhirnya ternyata gini, ya udah sambil kita mencoba sambil kita belajar. Gitu. Betul. Sama yang ketiga, yang terakhir sih punyailah komunitas gitu. Jangan sendiri atau dipikir-pikir sendiri gitu, tapi punyailah komunitas gitu supaya saling sharing ya. Nah kalau misalnya kita nggak sanggup, kita bisa cerita sama mereka, tolonglah didoain gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita udah buntu, kita bisa nanya juga sama mereka. Kalau menurut kamu tuh kayak gimana sih, bisa ada ide, bisa ada support dan lain sebagainya. Iya benar banget. Aku cerita sedikit yang masalah komunitas itu ya Cie. Tapi aku emang rada gila juga sih. Aku pernah minta bantuan doa tuh lewat Instagram dong, story Instagram. Jadi ya kan pernah share kayak gitu. Jadi aku minta bantuan doa teman-teman untuk aku yang sedang mengalami masalah, dan itu benar-benar kuasa doa tuh Cie. Walaupun mungkin ada yang nanya aja kenapa sih gitu, tapi ada yang tiba-tiba DM aku doain ya bla tanpa nanya gitu ya. Tapi itu benar-benar langsung bisa nguatin aku dalam waktu. Wah, ya udahlah gitu. Pokoknya luar biasa banget sih kuasa doa itu memang. Absolutely. Dan even the feeling ya, kayak orang nanya kayak kamu bisa aku doain apa, walaupun kita nggak tahu ya seberapa sering dia berdoa atau didoain atau enggak kan, nggak tahu kan ya. Tapi at least misal di momen dia ngebaca terus kayak
oh Tuhan dia lagi pengen didoain ini, sambil dia baca, sambil dia dalam hati, itu udah ngefek banget kan buat kita. Iya pasti. betul. Wow. Thank you Jadi banget, tanyakan ya. teman-teman Anda apa yang bisa didoakan loh. Oh iya bisa komen mungkin. Oke, jadi buat sobat TBS yang ingin doakan, jangan lupa untuk hubungi kita di sini. Nanti kita pasang nomornya, oke? Sekali lagi terima kasih banyak Celi Sheba buat life balance-nya ya. Iya, bener. Jangan lupa kita juga masih belajar juga, tidak ada yang sempurna untuk life Jangan balance-nya, takut gagal. Iya, betul sekali. Oke, sekian The Yaps Podcast kali ini. Jangan lupa like, Comment. subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai berjumpa. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.